Beyond Time, bab 873-874. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kenapa? Saat ini, kemarahan, amarah, kebingungan, ketidakberdayaan, dan emosi negatif lainnya di hati Ji Dongzi tak dapat ditekan dan berkecamuk di dalam pikirannya. Dia tidak mengerti, rantai besi yang mengikat dao surgawi abadi di bawah pengorbanan besarnya seharusnya memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Dia bukanlah anggota pertama dari ras langit mistik bulan api yang menggunakan rantai besi. Sebenarnya, meminjam kekuatan rantai besi melalui pengorbanan awalnya merupakan bakat unik dari ras langit mistik bulan api. Namun, karena harga yang harus dibayar untuk menggunakannya terlalu mahal dan harus ada banyak pengorbanan, hanya sedikit orang yang memilih untuk menggunakannya kecuali jika benar-benar diperlukan. Selain itu, rantai besi yang tertarik oleh teknik ini bukanlah rantai sungguhan dan hanya sebuah proyeksi. Meskipun demikian, setiap kali kemampuan ilahi agung milik ras langit mistik bulan api ini ditampilkan di dunia, kemampuan itu selalu menunjukkan daya mematikan yang luar biasa. Sangat sedikit orang yang mampu menghalangi langkah ini. Namun, hari ini, proyeksi rantai yang telah ia peroleh melalui pengorbanan itu tidak hanya tidak membunuh Su Qing, tetapi Su Qing tampaknya malah mendapatkan keuntungan besar. Hal ini membuat Ji Dongzi merasa tersinggung. Hal ini semakin terasa ketika ia melihat penampilan Su Qing saat ini. Ia merasakan bahwa aura Su Qing jelas telah melampaui sebelumnya. Keanehan dari masalah ini berada di luar pemahamannya, jadi meskipun dia merasa itu tidak dapat dipercaya, dia juga merasakan kehilangan. Dia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Perasaan mempertaruhkan segalanya, mengorbankan dao surgawi, kekuatan hidup, dan basis kultivasi demi kepentingan pihak lain menyebabkan dada Ji Dongzi terasa sangat sakit dan dia memuntahkan seteguk besar darah lagi. Kata-kata Su Qing membuat mata Ji Dongzi memerah. Pada saat ini, niat membunuhnya telah melampaui keinginan untuk bertahan hidup. Dia sadar bahwa dia pasti tidak akan bisa lolos dari malapetaka kali ini. Kecuali jika dewa datang sendiri, kemungkinan dia selamat dari pertempuran ini sangat kecil. Sebagai salah satu pilihan surga dari ras surga mistik bulan api, dia tentu saja sangat memahami para dewa. Dia juga mengerti bahwa ini hampir mustahil. Perburuan besar sama dengan memelihara Gu, jadi bagaimana mungkin ada penyelamatan? Para dewa itu tinggi dan perkasa serta tidak memiliki emosi. Oleh karena itu, dalam perburuan ini, hidup atau mati, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memperjuangkannya. Karena memang begitu, Ji Dongzi tertawa getir dan memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, dia menatap Su Qing dengan tajam. Kegilaan dalam ekspresinya tiba-tiba meledak saat dia menggertakkan giginya dengan ganas. Saat gemuruh itu bergema, aura berbahaya muncul dari tubuh Ji Dongzi. Diiringi fluktuasi yang mengerikan, api itu menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Sumber dari semua perubahan ini berasal dari lautan kesadarannya. Ke-96 lempengan suci di lautan kesadarannya bergetar serempak. Wajah-wajah dewa yang telah mati muncul di atasnya dan mengeluarkan raungan dahsyat dari dunia bawah. Ketika mendarat di dunia manusia, benda itu membentuk pusaran besar yang bergemuruh saat berputar mengelilingi Ji Dongzi. Suara itu semakin keras. Gaya tarik tersebut juga menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, langit berubah dari merah menjadi gelap dan tanah menjadi buram, seolah-olah telah menjadi lautan gelap. Seluruh dunia seolah telah jatuh ke dalam kegelapan. Gelombang gumaman kuno bergema dari kegelapan. Adapun Ji Dongzi, yang berada di tengah pusaran ini, aura berbahaya di tubuhnya semakin kuat. Dalam sekejap mata, suara retakan terdengar dari tubuhnya. Bangunan itu mulai runtuh. Jiwa Ji Dongzi yang tersembunyi di dalam 96 lempengan suci tiba-tiba berkelebat. Di bawah teriakan Ji Dongzi, jiwa sejati itu runtuh dengan sendirinya dan berubah menjadi kekuatan dahsyat yang mempengaruhi semua lempengan suci tersebut. Jiwa sejatinya adalah inti dari lautan kesadarannya. Kehancuran jiwanya dapat memengaruhi segalanya. Seolah-olah tubuhnya tidak akan mampu menahan letusan ini. Namun, dia tidak peduli. Setelah mengorbankan dao surgawi, kekuatan hidup,
dan kultivasi, jiwanya masih tersisa. Jiwa Ji Dongzi yang tersembunyi di dalam 96 lempengan suci tiba-tiba berkelebat. Di bawah teriakan Ji Dongzi, jiwa sejati itu runtuh dengan sendirinya dan berubah menjadi kekuatan dahsyat yang mempengaruhi semua lempengan suci tersebut. Jiwa sejatinya adalah inti dari lautan kesadarannya. Kehancuran jiwanya dapat memengaruhi segalanya. Oleh karena itu, di bawah rangsangan tersebut, lempengan-lempengan suci yang sudah bergetar menjadi bergetar lebih hebat lagi. Pada saat berikutnya, mereka masing-masing memancarkan cahaya emas suci yang menembus tubuh Ji Dongzi yang terluka. Satu demi satu, mereka tercermin di langit. Dari kejauhan, di dunia yang remang-remang, total 95 cahaya keemasan melesat ke langit, berubah menjadi 95 lempengan suci yang besar. Mereka melayang ke segala arah, memancarkan kekuatan pemusnahan, lalu menyatu membentuk wajah raksasa bermata tertutup. Wajahnya mengerikan, tidak memiliki ciri-ciri manusia yang jelas dan lebih menyerupai serangga, membuat bulu kuduk merinding. Pada saat yang sama, tubuh Ji Dongzi sudah berada di ujung tanduk. Sebelum berubah menjadi abu, dia melirik Su Qing untuk terakhir kalinya dengan seringai di wajahnya. Aku akan menunggumu di dunia bawah. Dengan itu, segala sesuatu tentang dirinya lenyap. Hanya wajah raksasa itu yang tersisa, menjulang di langit. Matanya bergerak sedikit sebelum tiba-tiba terbuka. Kekosongan itu membangkitkan angin purba, meniupkan kehancuran dan kematian ke dunia. Bola itu mendarat di atas Su Qing. Dunia kehilangan warnanya dan mutasi langsung muncul di tubuh Su Qing. Namun, Su Qing tidak lagi sama seperti dulu. Dia telah menghadapi para dewa berkali-kali, sehingga dia sudah memiliki tingkat daya tahan tertentu. Pada saat yang sama, wujud dewa keempatnya juga merupakan keberadaan ilahi. Ketika berhadapan dengan pengaruh mutasi, salah satu caranya adalah dengan menghilangkan bagian-bagian yang bermutasi. Pada saat berikutnya, ketika tubuh Su Qing bergoyang, semua bagian yang bermutasi di tubuhnya terbakar dengan sendirinya dan akhirnya hancur menjadi benang-benang jiwa. Lalu, dia mendongak menatap wajah luas di langit, dengan kilatan di matanya. Pengamatannya tampak seperti tindakan penistaan, yang mendatangkan murka para dewa. Akibatnya, wajah itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menghisap ke arah Su Qing. Dunia runtuh dan kehampaan meledak. Sebuah daya hisap yang sangat besar muncul dari mana-mana, menyelimuti Su Qing. Su Qing tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Di bawah daya hisap ini, dia dengan cepat mendekat ke wajah yang sangat besar itu, seolah-olah dia akan ditelan. Ini adalah kartu truf terakhir Ji Dongzi. Mengorbankan jiwanya sebagai imbalan atas kebangkitan kembali semua tablet ilahi sampai batas tertentu, agar binasa bersama Su Qing. Ini adalah satu-satunya metode yang terlintas di pikirannya saat ini. Para dewa tidak mungkin datang dan menyelamatkannya. Jika dia meninggal, biarlah. Namun, jika ia menunjukkan nilai dan tekadnya pada saat kematian, bukan tidak mungkin para dewa akan merasa puas dan menghidupkannya kembali di masa depan. Entah para dewa merasa puas atau tidak ada yang tahu. Namun, tatapan Su Qing penuh warna dan dia tampak sangat puas. Semua ini adalah apa yang ingin dia lihat. Dalam pertarungan dengan Ji Dongzi beberapa bulan yang lalu, dia tahu betapa anehnya lautan kesadaran pihak lain. Lebih dari 90 tablet suci dengan ukiran dewa-dewa yang telah mati yang tercermin dalam, memancing bulan dari sumur, masih terbayang jelas dalam benaknya. Saat itu, dia tidak tahu alasannya. Namun, setelah memahami isi fragmen ingatan Jiuli dan melihat sejarah pada masa itu, dia menjadi jelas tentang asal-usul tablet-tablet suci tersebut. Mereka adalah para dewa yang telah mati selama pertempuran dengan para penyihir. Sekalipun mereka telah mati dan tidak memiliki kekuatan yang mereka miliki saat masih hidup, karena mereka dapat muncul di lautan kesadaran Ji Dongzi dan berubah menjadi fondasi yang kuat baginya, Su Qing merasa bahwa mereka seharusnya dapat ditempatkan di gudang sihirnya dan menjadi nutrisi. Syaratnya adalah tablet-tablet suci tersebut harus diaktifkan. Sebagai contoh, sekarang, lempengan suci yang terbuat dari dewa-dewa yang telah mati hanyalah lempengan. Pada akhirnya, mereka semua telah mati. Jika mereka benar-benar 95 dewa, Su Qing mungkin akan mati hanya dengan sekali pandang kepada mereka. Namun, Su Qing merasa dia bisa mencoba untuk menekan tablet-tablet suci yang terbuat dari dewa-dewa yang telah mati itu. Begitu dia mendekati wajah raksasa itu,
bulan ungu di belakangnya memancarkan cahaya ungu yang mengerikan. Gumaman tak terhitung jumlahnya bergema saat cahaya itu menolak wajah tersebut. Benang-benang jiwa yang membentuk wujud dewa keempat tiba-tiba menggeliat dan menyebar di sepanjang tangan kanan Su King yang terangkat. Lautan benang jiwa yang ukurannya melebihi wajah terbentuk di antara Su King dan wajah yang luas itu. Daya hisap itu berhenti dan kilatan gelap muncul di mata Su King. Dia mengangkat tangan kanannya dan mencubit lautan jiwa yang menghalangi wajahnya. Seketika itu, lautan yang terbentuk dari jutaan benang jiwa bergemuruh. Gelombang menerjang tanpa henti dan bergegas menuju wajah yang luas dengan momentum untuk menelannya. Benang-benang jiwa melilit wajah dan dengan cepat mengerut, ingin menekan wajah itu. Wajah yang besar itu tampak tanpa kehidupan dan sunyi senyap. Namun, ketika membuka mulutnya, ia tidak lagi menghirup udara melainkan memuntahkan kabut keemasan ke arah lautan benang jiwa. Kabut ini seketika bersentuhan dengan lautan benang jiwa. Kabut ini sangat korosif dan Su King segera merasakan bahwa benang-benang jiwa itu menghilang satu persatu. Pada saat yang sama, fitur wajah menjadi kabur dan bayangan yang tumpang tindih muncul, seolah-olah ingin mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggu lautan benang jiwa. Ia juga memancarkan 95 pancaran cahaya keemasan yang seperti 95 tombak emas yang melesat ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, mereka akan menghancurkan segalanya, dan bahkan benang jiwa pun tidak dapat menghentikannya. Namun, bagaimana mungkin Su King membiarkan wajah besar ini bertindak sesuka hatinya? Pada saat itu, dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Seketika, bola darah yang sebelumnya berhenti di udara karena munculnya dao surgawi abadi juga tiba. Bola darah itu menyebar, membentuk lautan darah yang menyelimuti perimeter luar lautan benang jiwa. Ia berkoordinasi dengan benang-benang jiwa untuk membentuk lingkaran ganda dan menyusut bersama untuk menekan wajah yang luas. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Bersamaan dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan melompat ke udara, duduk bersila. Dia meletakkan tangannya di depan lutut dan sedikit menundukkan dahinya. Tanda magus berbentuk cincin di dahinya sedikit berkedip. Dia berseru dalam hati, "Magus leluhur." Seketika, armor magus Jiuli di tubuhnya bergetar. Kabut abu-abu tak berujung menyebar dengan liar dari dalam, langsung menyelimuti Su King dan menyebar ke segala arah, meliputi area yang luas. Adapun jasad Su King, meskipun tenggelam dalam kabut kelabu, saat kabut bergolak, sesosok megah yang menyerupai gunung samar-samar terlihat di dalam kabut. Dahulu kala, sosok ini menjaga ras tersebut selama 10.000 tahun di luar formasi pembunuh dewa. Kemudian, ia menjadi debu sejarah dan hanya sedikit yang mengingatnya. Namun kini, hal itu muncul kembali. Itulah wujud asli leluhur magus dari Magus Agung Surga Mistik, disertai dengan aura luar biasa yang mengejutkan dunia. Peristiwa itu mengguncang wilayah pegunungan dan lautan, menyebabkan dunia di wilayah ini bergemuruh. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung dan garis keturunan kultivator yang tak terhitung jumlahnya juga terpengaruh, meningkatkan niat untuk beribadah. Namun, sayang sekali sosok megah ini masih buram, memberikan kesan bahwa ia baru setengah terbentuk. Namun kekuatannya tetap tak tertandingi. Setelah muncul, ia tanpa ampun menekan wajah besar yang terperangkap oleh Su King. Dengan suara dentuman, wajah besar itu menghilang dan berubah kembali menjadi 95 lempengan suci. Mereka hendak menyusun kembali diri mereka sendiri, tetapi sudah terlambat. Jutaan benang jiwa, lautan darah sepanjang 50.000 km, dan wujud magus setengah leluhur bergabung membentuk tekanan absolut. Di tengah gemuruh suara itu, kabut kelabu juga menyelimuti sosok tersebut. Dari kejauhan, tampak seolah-olah kabut itu telah menyatu dengan sosok tersebut. Beberapa saat kemudian, kabut menghilang dan sosok Su King yang duduk bersila muncul di udara. Wajah yang besar itu telah lenyap. Ia muncul di lautan kesadaran Su King dan ditekan di bawah tanah penyimpanan para penyihir. Hal itu menjadi sumber nutrisi yang sangat besar untuk mengaktifkan wujud magus leluhur. Sisa-sisa kejadian itu di langit menyerupai riak, menyebar ke segala arah bersama kabut, bertahan lama tanpa menghilang. Dari kejauhan, riak-riak ini menyerupai sisik ikan, seolah-olah ada ikan raksasa yang terjebak antara realitas dan ilusi, berenang perlahan di kehampaan, dengan langit sebagai airnya dan kehampaan sebagai batasnya. Hal itu memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Di hadapan ikan raksasa ilusi ini,
sesosok duduk bersila, dengan rambut panjang berkibar, memancarkan aura kekunoan, menjadi pusat perhatian dunia ini. Su Qing memejamkan matanya dan tetap tak bergerak. Di luar tubuhnya, sosok samar sang magus setengah leluhur itu juga perlahan menyatu dengan langit. Saat ikan besar itu berenang, sepertinya ia sedang pergi. Tanah itu sunyi. Semua kultivator di sini merasakan hati mereka bergejolak hebat dan dipenuhi kengerian yang tak berujung. Mereka telah menyaksikan sendiri pertempuran ini dan kematian Ji Dongzi, anggota peringkat kedua dari ras langit mistik bulan api. Getaran kecemasan menyebar tak terkendali ke seluruh tubuh mereka. Sejak Su Qing muncul, kereta-kereta hantu berlutut, dan hutan hujan menghilang dengan sendirinya, mereka tahu akan kekuatan Su Qing. Namun, bagaimanapun juga, dalam pikiran mereka, Ji Dongzi tetaplah pihak yang lebih kuat. Namun, dalam pertempuran tersebut, dari awal hingga akhir, semua metode Ji Dongzi tidak berguna melawan Su Qing. Dia telah ditekan selama ini, dan itu bahkan memberi orang ilusi bahwa Ji Dongzi tampaknya menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Namun, pada akhirnya, ilusi tetaplah ilusi. Ji Dongzi sama sekali tidak lemah. Alasan orang-orang merasa demikian adalah karena lawannya terlalu kuat. Meskipun kekalahan Ji Dongzi mengejutkan semua orang, gejolak di hati mereka masih terbatas. Mustahil untuk menjadi seperti sekarang, yang menyebabkan mereka terguncang luar biasa. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah kabut abu-abu tipis yang menghilang di sekitar Su Qing dan sosok buram yang akan lenyap di belakangnya. Inilah sumber gelombang dahsyat di dalam hati mereka. Karena mereka menyadari bahwa kabut abu-abu ini berasal dari Jiuli. Adapun sosok itu, mereka tidak mengenalnya, tetapi hubungan garis keturunan yang mereka rasakan mengungkapkan keakraban yang tak terlukiskan, seolah-olah itu adalah sumbernya. Saat perasaan itu menjadi begitu intens, Su Qing, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi, perlahan membuka matanya. Saat ia membuka matanya, tanda magus di dahinya tiba-tiba bersinar. Kehadiran magus setengah leluhur di belakangnya menjadi semakin intens. Rasa hormat yang mendalam yang berasal dari garis keturunan dan jiwa mereka menyebabkan tubuh semua kultivator di sini gemetar. Hal yang sama juga terjadi pada Fan Sishuang dan Tian Mozi. Kereta hantu yang sudah tertunduk itu mengeluarkan ratapan yang terdengar seperti tangisan. Suara mereka bergema ke segala arah, menyebabkan dunia dipenuhi dengan duka yang tak terlukiskan, mewarnai emosi setiap orang. Hal ini menyebabkan kesedihan mendalam muncul di hati mereka saat mereka menatap sosok itu. Itu adalah jeritan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Dengan niat tersebut, beberapa kultivator di tanah langsung berlutut dan membungkuk kepada Su Qing dan sosok di belakangnya. Tian Mozi pun demikian, yang lain juga mengikutinya. Akhirnya, tibalah Fan Sishuang. Bahkan dia pun menundukkan kepala di tengah debaran jantung yang tak terkendali, membuatnya memuja dan menghormati. Di hadapan Su Qing, 3 kereta hantu kuno yang memancarkan fluktuasi akumulasi jiwa juga muncul. Mereka tidak lagi menatap tajam seperti sebelumnya dan menundukkan kepala lebih rendah lagi ke arah Su Qing. Su Qing memperhatikan semua ini. Dia akhirnya mengerti mengapa ada pepatah dalam legenda tentang Jiuli bahwa orang-orang yang memiliki Jiuli akan disembah oleh semua ras di surga mistik bulan api. Hal ini karena itulah sumber garis keturunannya. Sayangnya, saya baru menyatukan setengahnya saja. Su Qing bergumam dalam hati dan merasakan penyimpanan sihir kelimanya. Pada saat itu, 95 lempengan suci itu terkubur di tanah, ditempa dari daging dan darahnya. Lempengan-lempengan itu diselimuti daging dan darah, dirasuki kabut kelabu, dan mengalami korosi. Di langit tempat penyimpanan para penyihir dan di atas 9 gunung, ruang hampa yang semula kosong kini memiliki sosok kolosal. Itu adalah sosok penyihir setengah leluhur. Ia duduk bersila dan melayang di angkasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dahsyat. Terlebih lagi, ia jelas-jelas hidup dan benar-benar bernapas. Dengan setiap tarikan napas, akan ada sensasi kontraksi di tempat penyimpanan sihir, dan gumpalan asap keemasan akan keluar dari 95 tablet suci yang terkubur di tanah berdaging, melesat ke langit untuk ditelan olehnya. Mereka seperti nutrisi, menyediakan semua kebutuhan untuk penggabungan gudang sihir ini. Setelah itu, saat sosok penyihir leluhur menghembuskan napas, tempat penyimpanan sihir akan bergetar hebat dan menunjukkan tanda-tanda mengembang. Semua ini tampaknya telah membentuk sebuah siklus.
Tempat penyimpanan ilmu sihir itu seolah hidup kembali dengan kedatangan tablet-tablet ilahi dan kemunculan penyihir leluhur. Tatapan Su Qing tertuju pada segala sesuatu. Akhirnya, pandangannya tertuju pada sosok penyihir setengah leluhur itu dan rasa antisipasi membuncah di hatinya. Setelah sekian lama, ia mengalihkan pandangannya dan berdiri di tengah-tengah penghormatan dari sekitarnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat dia berdiri, fluktuasi energi menyebar dari kejauhan. Gelombang niat teleportasi juga menyebar bersama fluktuasi tersebut. Fluktuasi dan niat teleportasi ini berasal dari seluruh wilayah pegunungan dan lautan. Itu adalah pertanda bahwa segmen kedua akan segera berakhir. Ekspresi Su Qing berubah. Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju Cakrawala. Ketika dia benar-benar menghilang di kejauhan, hutan hujan pulih, kereta hantu tidak lagi meratap dan kembali ke dalam. Adapun para kultivator itu, semuanya bergegas keluar dengan wajah pucat. Guncangan susulan di hati mereka bergema dengan kompleksitas dan keterkejutan. Mereka tidak tinggal di sana dan pergi satu demi satu. Mereka harus bergegas mendapatkan kendaraan tunggangan mereka. Hal ini karena fluktuasi dari wilayah pegunungan dan lautan sebelumnya memungkinkan mereka untuk memahami bahwa segmen kedua dari perburuan agung ras langit mistik bulan api hampir berakhir. Yang terakhir pergi adalah Tian Mozi dan Fan Sis Huang. Keduanya saling pandang. Tian Mozi mengangkat dagunya dan mengambil sikap tenang sambil berjalan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Pada akhirnya, hanya Fan Sis Huang yang berdiri di udara. Jiuli telah muncul. Sejak zaman kuno, belum pernah ada. Setelah beberapa saat, Fan Sis Huang menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di matanya sebelum berbalik untuk pergi. Waktu berlalu begitu saja. Ketika tersisa 2 hari sebelum berakhirnya segmen kedua, sosok Su Qing muncul di tempat yang asing. Tempat ini dikenal sebagai Hutan Sanci. Tempat itu juga merupakan tempat yang telah disepakati oleh Su Qing dan sang kapten. Sambil berdiri di udara, pandangan Su Qing tertuju pada hutan lebat di depannya. Di sini, dia merasakan aura sang kapten tetapi dia tidak melihatnya. Bahkan ketika dia mengirimkan suaranya melalui gulungan giok, tidak ada respons. Terdapat jejak-jejak pertempuran. Su Qing termenung dan berjalan memasuki hutan lebat. Saat ia berjalan, semua tumbuh-tumbuhan di depannya membungkuk dan secara otomatis membuka jalan. Ekspresi Su Qing tetap tenang seperti biasanya saat dia berjalan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti dan menatap pohon di sampingnya. Pohon itu memancarkan udara dingin yang mengandung aura terpengaruh oleh hawa dingin. Udara dingin kakak tertua. Su Qing berjalan mendekat dan menatapnya sejenak. Ia kemudian mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Aura Jiuli di dalam tubuhnya tiba-tiba menyebar, menyelimuti sekitarnya dengan kesadaran ilahinya. Buka ingatanmu. Pada saat berikutnya, ingatan tentang semua tumbuh-tumbuhan di hutan lebat ini berubah menjadi benang-benang yang terjalin, membentuk jaring ingatan. Setelah tumpang tindih, sebuah adegan muncul di benak Su Qing. Di layar, dia melihat sosok kapten yang melaju kencang dan orang yang mengejarnya. Dia juga melihat keduanya bertarung di hutan lebat, serta beberapa metode yang mereka gunakan masing-masing. Pada akhirnya, sang kapten meninggalkan hutan lebat ini. Kultivator yang mengejarnya memancarkan aura jahat dan kegigihan saat ia terus mengejar. Su Qing membuka matanya, hatinya tenang. Sebenarnya dia tidak mengkhawatirkan kapten itu. Meskipun dia sudah menyadari bahwa orang yang mengejar kapten itu adalah pilihan surga agung peringkat pertama dari bulan api, yaitu Flame Mystic. Namun, kakak tertua sudah lama terlibat dengan orang ini, tetapi orang itu masih belum terbunuh, sepertinya dia tidak bisa dibunuh. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi Flame Mystic yang menunjukkan bahwa dia membenci. Sebagai kakak tertua sejati, dia seharusnya merasakan kehilangan yang sangat besar. Su Qing terdiam. Dia menghitung waktu dan tahu bahwa segmen ini hampir berakhir. Dalam beberapa hari terakhir, dia dapat merasakan bahwa formasi susunan di seluruh wilayah pegunungan dan lautan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Dari waktu ke waktu, fluktuasi energi akan menyebar. Paling lama 2 hari, Su Qing bergumam. Menurut pemahamannya tentang segmen kedua sebelum dia datang, dia mengerti bahwa begitu teleportasi diaktifkan, semua peserta di sini akan langsung diteleportasi kembali keluar Gunung Suci. Karena kapten memiliki cara untuk diteleportasi masuk bersama para peserta,
dia pasti juga memiliki cara untuk diteleportasi keluar, jadi dia juga akan keluar dalam beberapa hari. Su King merasa tenang. Namun, mengingat persahabatannya dengan sang kapten, Su King merasa bahwa dia bisa pergi mencarinya dalam 2 hari ini. Oleh karena itu, dia terbang ke udara dan mencari ke depan. Setelah jejak aura sang kapten menghilang, dia akan menyebarkan kesadaran ilahinya dan mengandalkan aura Jiuli untuk merasakan ingatan tumbuh-tumbuhan. Setelah menemukan arah baru, dia melanjutkan berjalan. Sayangnya, waktu yang tersisa baginya sangat terbatas. Su King mencari jejaknya tetapi tetap tidak dapat menemukannya setelah 2 hari. Selama 2 hari ini, fluktuasi teleportasi dari wilayah pegunungan dan lautan menjadi semakin sering. Bahkan ada saat ketika Su King melihat seorang kultivator bulan api melaju di cakrawala dari kejauhan dan tubuhnya langsung menghilang dan dia diteleportasi pergi. Ini sudah dimulai. Su King berhenti dan merasakan wilayah pegunungan dan lautan ini. Dia menemukan puncak gunung dan duduk di sana, menunggu untuk diteleportasi keluar. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, suara gemuruh bergema di dunia wilayah pegunungan dan lautan. Suara itu memekakkan telinga dan menyebar ke segala arah seperti raungan dahsyat seorang dewa. Gelombang teleportasi juga menyebar tanpa bentuk di wilayah pegunungan dan lautan, menyapu dunia seperti ombak. Yang pertama kali diteleportasi adalah para kultivator yang belum memiliki tunggangan. Setelah itu, teleportasi dilakukan sesuai dengan kekuatan tunggangan masing-masing. Jika seseorang melihat seluruh wilayah pegunungan dan lautan dari ketinggian, ia akan dapat melihat sosok-sosok kultivator yang berkelebat dengan cahaya teleportasi dan menghilang satu demi satu. Hanya satu orang yang tetap tinggal, tidak peduli seberapa besar gelombang teleportasi yang menyapu dirinya. Saat para peserta di seluruh wilayah pegunungan dan laut terus menghilang, angka ini sama sekali tidak terpengaruh. Beberapa jam kemudian, hanya orang ini yang tersisa di seluruh wilayah pegunungan dan lautan. Su King mengerutkan kening dan memandang langit. Dunia bergemuruh. Karena dialah satu-satunya di wilayah pegunungan dan lautan yang luas, semua fluktuasi teleportasi meletus di area tempat dia berada. Bahkan, karena fluktuasi teleportasi terus berkumpul di langit, mereka membentuk pusaran besar seperti lubang hitam. Mereka berputar dengan hebat. Namun, tidak peduli bagaimana cara mengarahkannya, niat teleportasi tidak terbentuk di tubuh Su King, sehingga dia tidak bisa diteleportasi keluar. Fenomena ini mengejutkan Su King. Karena aku tidak bisa diteleportasi keluar, aku akan berjalan masuk sendiri. Su King menyipitkan matanya dan berdiri. Lalu dia melangkah menuju pusaran di langit.